Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat rangkaian speed controller ya, atau pengatur kecepatan dinamo atau motor DC, baik untuk motor DC kecil seperti ini maupun untuk dinamo jenis sedang ya, seperti ini nih, kayak dinamo 795, dinamo 775, 785 seperti itu, dengan arus 5 ampere di sini ya. Ya, karena di sini saya pakainya trafo 5 ampere seperti ini. Dan di sini saya bilang sederhana karena hanya menggunakan sedikit komponen, yaitu sebuah transistor ya untuk komponen aktifnya di sini. Oke, saya di sini gunakan transistor cabutan ini ya, dari power supply komputer sebenarnya ini. Dengan kode ini MJE13009 ya. Ini untuk transistor tegangan tinggi sih. Tapi transistor ini mampu mengalirkan arus hingga 12 ampere ya. Jadi ini melebihi kapasitas 5 ampere di sini. Jadi ini bagus ya. Nah, kalau tidak punya transistor seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan transistor jenis lain. Semisal jengkol seperti ini ya, 2N3055, pakai TIP 3055 bisa, TIP 41 pun masih bisa ya, yang kecil itu. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah sebuah diode, 2 buah ya ini, karena untuk penyiar gelombang penuh nih. Karena trafo saya CT ya. Ya, kita gunakan diode minimal diode 6 ampere. Di sini saya pakai kode 10A10 ya untuk diode 10 ampere. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah sebuah elektrolit kapasitor atau elco di sini ya. Untuk elco ini saya pakai 10.000 mikrofarad 50 volt. Oke, komponen selanjutnya yang dibutuhkan adalah sebuah potensiometer atau variabel resistor dengan nilai B100K. Pakai B50K juga bisa, silakan gunakan yang ada saja. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah sebuah resistor kecil, ini 10 ohm ya. Dengan kode coklat hitam emas-emas ini 10 ohm. Ya, pakai 10 sampai 100 ohm juga bisa ya. Nah, untuk trafonya seperti biasa ya, bagian belakangnya kita hubungkan ke 0 dan 220 volt di sini untuk primernya, dan untuk sekundernya ini kita akan pasang diode ya. Karena ini jenisnya trafo CT, saya akan mengambil tegangan AC 18 volt di sini ya. Jadi 18 volt CT 18 volt seperti itu. Ya, jadi untuk anodanya ini kita pasang di AC 18 volt di sini ya. Kemudian untuk yang satunya lagi sama ya posisinya, ini jangan kebalik, nanti bisa meledak diodanya, harus sama ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kutub katodanya harus di bagian depan seperti ini, dan ini disambung ya, disatukan nih, disolder, jangan diikat. Kemudian kita siapkan elko. Nah, di elko sendiri ada tanda negatif dan positif, jangan sampai kebalik. Nah, jadi untuk ujung dari 2 buah dioda ini kita pasangkan ke kutub positif dari elko ini ya, kita solder di sini. Kemudian kita gunakan seutas kabel, kita solderkan ini yang satunya ke bagian CT ya dari trafo, dan satunya lagi ini ke elko negatif ya. Oke, kita cek dulu ini, pastikan ini sudah keluar tegangan ya. Ya, kita lihat tegangannya 26,8 volt ya. Oke, kita cabut dulu ini, dan kita beralih ke rangkaian untuk speed controllernya ya di sini. Oke, yang pertama kita solderkan ini resistor 10 ohm ke kaki kolektor atau kaki tengah dari transistor saya ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan potensiometer. Ini sudah saya sediakan 3 buah kabel berbeda. Untuk kaki sebelah kanan ini, kabel warna merah, kita hubungkan atau solderkan ke kaki resistor yang tadi ya, yang terhubung ke kolektor seperti ini. Kemudian untuk kabel warna kuning atau tap tengah dari potensiometer ini kita hubungkan ke kaki basis ya, atau kaki yang paling kiri ini. Oke, seperti ini. Dan yang ini nanti dihubungkan ke ground ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ini jack untuk output ya. Ini pakainya jack mic ya, karena di sini saya menggunakan dinamo pakai jack mic semua. Oke, selanjutnya untuk output kita hubungkan ini ke kaki emitor, output positif. Dan untuk groundnya atau negatifnya kita satukan ke ini ya, potensiometer yang paling kiri yang warna hitam. Oke, seperti ini. Ini sudah selesai ya untuk bagian rangkaian speed controllernya ini. Dan sekarang kita tinggal hubungkan ke trafo yang tadi. Oke, untuk kabel negatif yang hitam ini ya, dari kaki potensiometer sebelah kiri ini kita hubungkan ke kutub negatif dari elko di sini ya, atau ke CT dari trafo, sama saja. Oke, selanjutnya kita pakai seutas kabel. Kita hubungkan ini output yang dari dioda itu yang ke elko positif
ke bagian kaki tengah dari transistor ya, atau ke kaki kolektor di sini ya. Nah, seperti inilah rangkaiannya, sangat simpel dan sederhana. Kalau misalnya masih bingung ya silahkan diulang aja videonya dari awal gitu. Oke, sekarang kita tes nih. Saya akan putar ini potensiometernya ke posisi paling kiri dulu, di off kan ya. Kemudian ini saya akan colokkan ke listrik. Ya, kita cek dulu nih bagian transistornya apakah panas. Kalau misalnya panas banget, itu berarti ada yang salah ya. Atau mungkin transistornya mati seperti itu. Ya, ini stabil ya. Kita masukkan ini. Kita on kan alatnya ini ya. Dan ini untuk potensiometernya kita putar sedikit demi sedikit ke kanan ya. Dan ini akan berefek di putaran menengah ke atas seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini. Ini putaran slow ya. Nah, ini putaran slownya. Torsinya lumayan lah. Tergantung dari dinamonya itu sendiri ya. Oke, saya akan putar perlahan-lahan ini ke kanan. Kita lihat putarannya seperti apa. Ya, kenceng banget di sini ya. Kita lihat, mantap nih. Oke, untuk dinamo seperti ini ya, bekas printer ini berjalan dengan normal, dan untuk transistornya ini masih dingin ya, hangat dikit. Jadi karena ini arusnya memang kecil nih untuk dinamo kecil kayak gini. Oke, nah ini adalah dinamo DC motor 795 ya, yang pernah saya review di video sebelumnya, yang biasa saya gunakan untuk gerindam ini seperti ini. Dan dinamo ini bisa untuk tegangan 24 volt ya, kalau yang punya saya ini maksimalnya segitu. Oke, saya akan coba di sini ya. Saya akan on-kan alatnya ini. Ini saya akan putar ya. Nah, berfungsi dengan baik ya alatnya ini. Kita lihat di sini putarannya bisa diatur dengan hanya memutar potensiometer saja nih. Oke, saya akan putar ke kanan ya, maksimalkan ya. Ya, kencang banget saudara-saudara nih. Suaranya sampai ngebuik ya. Dan biasanya ya ini tidak hangat ya, biasa aja. Dan biasanya saya gunakan putaran yang slow ya untuk dinamo seperti ini, karena memang saya butuhnya speed yang bisa diatur seperti ini. Jadi ini lebih mudah dikendalikan ya. Untuk misalnya ngamplas, moles kayak gitu, benar-benar yang kecil-kecil. Ya, untuk transistornya ini panas ya kalau pakai dinamo yang seperti ini, karena memang dinamo ini cukup nyedot arus listrik nih ya. Harus gede nih ya pendinginnya untuk transistornya ini, karena panas nih. Oke, jadi untuk dinamo 795 bisa ya ini dengan rangkaian sesederhana ini. Dan sekarang akan saya coba dengan dinamo 775 nih. Oke, saya akan on-kan alatnya ini. Dan akan saya putar ini potensiometernya. Kita lihat apakah bisa ya, saudara-saudara. Ya. Wow. Wah, ini lebih kencang lagi ya. Ya, karena 775 ini memang kekencangannya ataupun speednya yang diutamakan, tapi untuk torsinya saya lebih suka dinamo 795 ya. Ya, kita lihat di sini saya bisa menggunakan dinamo ini dengan putaran yang lambat hingga kencang sekalipun ya, dengan hanya rangkaian sederhana, saudara-saudara. Mantap lah. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.